Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan Syahrul Quran. Ramadan Syahrul Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a artinya telah membaca, yaqra'u sedang membaca, Qur'anan masdarnya adalah bacaan. Jadi secara bahasa Al-Quran berarti bacaan. Sesuatu yang sering dibaca disebut Al-Quran. Secara istilah ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, Al-Quran membenarkan Zabur. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 163, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 163. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Wa atayna Dawuda zabura. Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra surat 17 ayat 55. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, membenarkan Taurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yakni Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 41. Nanti bisa dibaca juga tentang membenarkan Taurat dalam surat Al-Baqarah ayat 89, ayat 91, dan ayat 97. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, membenarkan Taurat dan Injil.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab, yakni Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ketiga. Nanti bisa juga dibaca dalam surat keempat, ayat 47, surat An-Nisa. Kemudian surat kelima, ayat 48. Ya, surat kelima, surat Al-Ma'idah. Kemudian surat keenam, surat Al-An'am ayat 92. Kemudian di dalam surat Yunus surat 10 ayat 37. Kemudian surat 12 ayat 11 ya. Kemudian 12 itu surat Yusuf ya, ayat 11. Kemudian surat 35 surat Fatir ayat 30. Kemudian surat ke-46 surat Al-Ahqaf ayat 12 dan ayat 30. Kemudian surat 48 yakni surat Al-Fat ayat 28 dan surat As-Saff surat 61 ayat 9. Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun atau tepatnya itu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, ini diambil dari beberapa sumber. 23 tahun itu 13 tahun diturunkan sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Yang nanti disebut ayat-ayat yang turun di sana adalah ayat Makkiyah. Dan 10 tahunnya diturunkan setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, atau ayat-ayatnya disebut Madaniyah. Ya, jadi 13 tahun Makkiyah, 10 tahun Madaniyah. Terdiri dari 6.236 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Masing-masing memiliki nama-nama sendiri. Ya, ayat ada yang memiliki nama, contoh ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian surat-surat juga mempunyai nama, ya surat pertama namanya Al-Fatihah sampai surat terakhir surat ke-114 adalah surat An-Nas. Begitu juga juz. Juz pertama juz Alif Lam Mim, juz kedua juz Sayaqulun, juz 29, juz Tabarak, dan juz 30, juz Amma. Terdapat 554 ruku atau ain dan 28 huruf hijaiyah. Ya, jadi ketika ada ruku, ada tanda ain, nah itu sebaiknya ke dalam sholat ketika tanda ain kita baru selesai membaca ayat tersebut baru ruku. Nah, ternyata Al-Quran itu mudah dipelajari karena hanya terdiri dari 28 huruf hijaiyah. Ya, itu dalam Al-Quran hanya 28 huruf saja. Jadi sungguh teramat mudah untuk mempelajari Al-Quran. Ya, dan mengamalkannya juga mudah. Tinggal kitanya mau atau tidak. Oleh karena itu timbulkan rasa kemauan dalam diri kita untuk bisa mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadah ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang kedua, An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud, yaqulu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan.
wal hasanatu bi asri amsalihah. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan 10 semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Ternyata 65% Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Ini informasi dari salah satu surat kabar. Di sini dari Umar Mukhtar, Indonesia mengaji menargetkan pengentasan buta aksara Quran bisa dientaskan dalam 5 tahun. Ini berdasarkan sensus tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia ada 273.500.000 jiwa. Nah, dari jumlah ini persentase umat Islam 87,2% atau antara 229 juta jiwa. Dengan begitu, Indonesia menjadi negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Ya, ini namun sayangnya kemampuan dalam membaca Al-Quran masih kurang, sehingga perlu sekali kita untuk terus mendakwahkan Al-Quran kepada seluruh warga Muslim Indonesia. Ya, meskipun data tadi yang kita lihat, umat Islam banyak yang belum bisa membaca Al-Quran, ini tidak akan mempengaruhi tentang kualitas dari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra dan pasti kami pula yang menjaganya. Nah, ini pasti Allah SWT akan menjaga Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran sama dengan menjadi teman dekat syaitan, sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36-37. Wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran, kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka, syaitan-syaitan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran surat Az-Zukhruf ayat 43. Nauzubillah, kita hati-hati ketika kita jauh dari Al-Quran, kita merasa mendapat petunjuk Allah, merasa benar, padahal itu kita dalam pengawasan syaitan dan Allah melepas diri dari kita. Nauzubillah. Oleh karena itu terus kita mendekati Al-Quran, jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Karena dengan meninggalkan Al-Quran, otomatis kita menjadi teman dekatnya syaitan.
Allah Subhanahu wa taala benci NATO. Ya, NATO singkatan dari Ustadz Rosis, no action, talk only. Jadi tanpa aksi, hanya bicara saja. Bagaimana sindiran Allah dalam surat As-Saff, surat 61. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sangat dibenci sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nauzubillah. Ya, kita berusaha apa yang kita dapat, kita pelajari dari Al-Quran, itu kita amalkan semaksimal mungkin, sekemampuan kita, agar Allah SWT tidak membenci kita. Allah SWT cinta dan menganggap termasuk orang yang terbaik kepada yang belajar Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Terus, mari kita terus mempelajari Al-Quran, mengajarkan Quran. Mempelajari Al-Quran, mengajarkan Quran. Terus, kita menjadi orang-orang yang selalu bersemangat dalam mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran syafaat pada hari kiamat. An Abi Umamah, dari Abi Umamah Al-Bahili, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu, karena sungguhnya Al-Quran, yati syafi'an, akan datang sebagai syafaat, sebagai penolong, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, li sahibihi, kepada sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Hadis riwayat Ahmad, ya. Harus kita berusaha menjadi sahabat Al-Quran, yaitu dengan selalu dekat dengan Quran. Ya, nanti akan disebut kita sebagai sahabat. Peringatan Allah kepada umat Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti milah mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada baginya pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah surat kedua ayat 120. Hati-hati kita diingatkan Allah, jangan sampai kita mengikuti ajaran, kebiasaan, gaya-gayanya Yahudi dan Nasrani. Gaya-gayanya orang selain Islam. Kita sebagai umat Islam berlakulah sesuai dengan aturan Islam. Apa yang Rasul contohkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan, itu yang kita lakukan. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Banggalah dengan Islam, banggalah dengan Allah, banggalah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti lebih jelasnya bisa dibaca milah siapa yang kita boleh ikuti, yakni milat Ibrahim, milahnya Ibrahim. Ya, Ibrahim juga kepada Islam. Ya, Ibrahim dan keturunannya sampai Nabi Isa alaihissalam,
semuanya muslim. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah 130, 135, Ali Imran 95, An-Nisa 125, Al-An'am 161, dan An-Nahl ayat 123. Ya anakku sekalian, hendaklah menjadi anak soleh, pembumi Al-Quran, pengikut Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Fat, surat 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil inzil kazar'in akhraja sat'ahu fa'ajarahu fastaghladu fastawa 'ala suqihi yu'jibul jurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratun wa ajrun 'azima. Muhammad adalah utusan Allah SWT dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat, Surat 48, ayat 29. Ya anakku sekalian, ayo menjadi penggerak perubahan dengan menjadi pencinta dan penggerak Al-Quran. Ya, terus kita menjadi penggerak Al-Quran sebagaimana Ibunda Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Siti Aisyah menjawab, khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Makanya para sahabat menyebut Rasulullah SAW sebagai Al-Quran berjalan. Mari menjadi penggerak perubahan. Menjadi penggerak perubahan dengan menjadi pencinta dan penggerak Al-Quran. Jangan tinggalkan Quran. Kalau belum hafal, minimalnya Al-Quran terus kita bawa di saku kita, di tas kita, atau dimanapun kita berada, selalu dekat dengan Al-Quran. Karena kita adalah sahabat Al-Quran. Billahi bisabil haq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.